Gugatan perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan dokter bedah kecantikan Ide Bagus Suryahadi terhadap salah satu bank BUMN milik pemerintah kini telah berjalan pada tahap menghadirkan ahli saksi di PN Denpasar, Rabu 3 Juli 2024. Saksi ahli Erikson Sitohang yang dihadirkan merupakan dosen Kopertis yang ahli pada perdata bisnis di Universitas Mahendra Data Denpasar. Dalam persidangan, saksi ahli diminta menanggapi bermacam pertanyaan terkait perkara ini dari kuasa hukum penggugat Dr. Suryahadi Suryantama Nasution maupun dari pihak tergugat. Di mana pada perkara ini, Dr. Suryahadi sebagai debitur tidak menampik adanya suatu ikatan utang piutang kepada kreditur yakni Bank M pada tahun 2017 berupa kredit modal kerja sebesar 12 miliar rupiah dengan jaminan 3 aset yang digunakan untuk membuka usaha klinik. Namun dalam perjalanannya pada pandemi COVID-19 mewabah, Dr. Suryahadi mulai kelimpungan melakukan pembayaran kredit sehingga ditawarkan keringanan kredit oleh pihak bank dengan membayarkan sesuai perjanjian. Yang terjadi justru 2 aset yang dimiliki Dr. Suryahadi berupa rumah dan villa dilelang oleh pihak bank tanpa sepengetahuannya. Padahal Dr. Suryahadi telah melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang diberikan pihak bank. Hal serupa juga terjadi pada Gria Keninten yang ditempati saat ini akan dilelang oleh pihak bank. Setelah menyimak ilustrasi yang disampaikan kuasa hukum penggugat, saksi ahli menjabarkan terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain termasuk unsur-unsur di dalamnya. Saksi ahli menilai perkara ini terdapat 2 unsur, yakni adanya unsur overmatch, kejadian di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, dan unsur tidak dapat menunjukkan prestasinya baik melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ditemui di luar persidangan, kuasa hukum Dr. Suryahadi Suryantama Nasution mengatakan bahwa saksi ahli telah menyampaikan secara terang benderang soal predikat perjanjian sudah dilakukan dengan etikat baik, tapi post factum setelah perjanjian bisa terjadi hal-hal yang membuat terpenuhinya unsur-unsur melawan hukum. Pihaknya juga mempertanyakan perlindungan terhadap debitur terkait kondisi proses pelelangan yang dilakukan pada situasi overmatch saat pandemi COVID-19. Jika dilihat dari keputusan Presiden bahwa pandemi berakhir pada tahun 2023, tercantum pada Kepres nomor 17 tahun 2023, Presiden Joko Widodo menetapkan status pandemi COVID-19 telah berakhir dan mengubah status faktual COVID-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Selanjutnya, pada proses setoran di rekening GNC, Giro Non-Customer, dengan etikat baik tidak terjadinya 3R atau rescheduling, restructuring, reconditioning dalam implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 PUJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19 justru muncul pelelangan. Dinilai hal tersebut adalah unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi. Dipersoalkan juga terkait pelelangan yang menyinggung adat istiadat di Bali yang turut menyeret keberadaan Merajan di dalam Gria Keninten. Unsur perbuatan melawan hukum juga dinilai terjadi dengan adanya dugaan intimidasi dari pihak bank sebelum peninjauan setempat. Terkait hal itu, pihaknya juga telah menyampaikan surat balasan di hadapan majelis hakim ditujukan kepada pihak bank. Kata ahli, itu semua diberikan kebebasan kepada kreditur. Ketika kreditur menerima, itu memang memiliki resiko. Tetapi overmatch itu bukan resiko, itu kondisi keadaan yang memaksa yang tidak bisa ditata kelola. Dan itu diamini oleh Presiden, diamini oleh undang-undang. Apalagi yang lebih hebat dari undang-undang. Kita yakin karena kita negara yang berdasarkan kepada undang-undang. Nah ini penting sekali edukasinya, literasinya. Dan yang terakhir yang kita pahami adalah ternyata tadi membuka wacana, membuka wawasan kita semua, baik itu kami, rekan kami, dan juga tentunya persidangan. Di sana ada majelis yang mulia untuk melihat seberapa kuatnya keinginan dari Mandiri tadi ketika kami menyampaikan surat balasan bahwa di sini ada proses intimidasi di mana sebelumnya kita telah melakukan sidang di tempat, peninjauan setempat, tapi masih disurati dengan mengatasnamakan lelang. Ini sekali lagi, ini tentunya juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang merugikan secara imaterial kepada prinsipal kita. Persidangan selanjutnya ditunda hingga 2 minggu dengan menghadirkan saksi dari Bank M sebagai pihak tergugat. Kabar Bali Hits mengabarkan.